Kalau benda alam, binatang itu taat kepada Allah itu tanpa kesadaran. Dia tahu atau tidak tahu, dia tetap taat. Tapi kalau manusia taat dengan alat kesadaran. Mesinnya adalah akal sehat. Jadi kalau manusia dia harus belajar, dia harus sekolah, dia harus tahu komponen-komponen nilai untuk taat kepada Tuhan atau untuk menciptakan kebersamaan yang indah, yang seimbang dan enak satu sama lain. Itu dia harus tahu komponen-komponennya. Bahwa hidup itu ada benar salah, ada baik buruk, ada indah dan tidak indah, ada variabel misalnya hina dan mulia, ada gagal, sukses dan seterusnya, outputnya. Ini sudah diketahui oleh berabad-abad perkembangan filsafat yang muncul secara alamiah, muncul secara intelektual dalam persekolahan maupun bersumber dari nilai-nilai agama atau nilai-nilai apapun yang lain. Tapi belum pernah dielaborasi sebenarnya bagaimana manajemen antara kebaikan, kebenaran, kemuliaan, keindahan. Sampailah kita pada suatu keadaan sejarah di mana orang benar bermusuhan dengan orang benar. Orang mempertahankan kebenarannya berbenturan dengan orang yang juga mempertahankan kebenarannya. Orang ini bisa kelompok, bisa parpol, bisa front, bisa apapun. Pertentangan antara orang yang sama-sama yakin terhadap kebenarannya ini kan harus kita cari loh. Kenapa kebenaran kok bisa mempertengkarkan manusia? Jangan-jangan ada manajemen atau pemetaan di mana sih sebenarnya letaknya kebenaran, di mana letaknya kebaikan, di mana letaknya keindahan, mana sebab, mana akibat, mana input, mana output. Saya melihat semua yang terjadi di Indonesia ini akhirnya menemukan, mungkin saya salah, tapi kebenaran itu tidak untuk dibawa keluar dari diri kita. Terserah kebenaran agama, kebenaran demokrasi, kebenaran apapun, kebenaran tentang makanan, tentang asin, tentang sedap, tentang maknyus, tentang apapun, itu adalah bekal kita yang kita simpan di dalam diri kita. Tetapi begitu kita keluar diri kita, yang kita bawa bukan kebenaran, yang kita bawa adalah kebaikan, keindahan, kemuliaan, upaya-upaya untuk supaya nyaman satu sama lain, kita dengan semua orang di sekitar kita, kebijaksanaan, kearifan, bukan kebenaran yang kita bawa keluar. Itu ibarat gampangannya warung lah. Kebenaran itu letaknya di dapurnya warung itu. Nah, itu tidak perlu dibawa keluar ke warung itu, ke tempat warung. Ini letaknya di dapur. Nah, sekarang ini semua dapur-dapur warung dijadikan display utama. Dan masing-masing merasa benar. Jadi ini kita tidak akan bisa selesai dengan seluruh pertengkaran, permusuhan, kebencian, dendam dan terusnya kalau kita saling menyombongkan kebenaran kita masing-masing. Anda tahu kalau teori universalnya kan ada benarnya sendiri, kebenaran subjektif masing-masing orang atau kelompok, terus ada benarnya orang banyak. Ini kita elaborasi, kita cari sampai akhirnya katakanlah ketemu demokrasi, ketemu kesepakatan nasional, itu kan benernya orang banyak. Tapi kan benernya orang banyak tidak sama dengan benar yang sejati. Benar yang sejati ini sesuatu yang sangat bersifat cakrawala yang harus kita tempuh berjalan ke sana terus-menerus, yang mungkin nanti ada hubungannya sama Allah. Apalagi Allah sendiri menyatakan kebenaran itu datangnya dariku. Manusia hanya dapat cipratannya dan menafsirkannya. Nah, tafsir kebenaran ini kita harus berhati-hati. Karena saya menafsirkan kebenaran beda dengan Anda menafsirkan kebenaran, dan saya tidak akan mempertengkarkan tafsir saya dengan tafsir Anda. Yang harus keluar dari diri saya kepada Anda adalah mencoba berusaha menggembirakan Anda, membuat Anda nyaman, membuat Anda aman. Tidak saya curi barang Anda, tidak saya nista harga diri Anda, dan tidak saya bunuh nyawa Anda. Itu outputnya. Itu di semua kitab suci seperti itu, dan di semua kebijaksanaan tradisi seperti itu. Keluarnya bukan rasa benar, keluarnya bukan rumongso benar, rumongso bisa, tetapi
tetapi kalau bahasa Jawanya bisa rumongso, artinya saya benar, tapi tidak berarti saya harus hidup dengan Anda juga benar seperti saya benar. Saya harus bijaksana, begitu keluar saya harus siap dengan ketidakbenaran di luar diri saya yang tidak sama dengan saya, maka saya harus berpuasa dari kebenaran saya sendiri. Kalau sekarang masing-masing kelompok, baik itu pemerintah, rakyat, segmen-segmen dalam rakyat dan seterusnya, semua keluar dengan menyombongkan kebenarannya masing-masing, maka kita tidak akan pernah selesai dengan pertengkaran ini. Kayaknya sih kita harus berhenti mencari, apalagi kemudian menuding, membenci, dan ingin memusnahkan siapa yang salah. Karena bagi yang kita tuduh siapa yang salah itu, bagi mereka kita yang salah. Jadi kalau boleh sekarang ini kita mulai belajar mencari apa yang salah dan apa yang benar. Yang salah bisa pada saya, bisa pada Anda, yang benar juga bisa pada saya, bisa pada Anda. Jadi kita mencari apanya, bukan siapanya. Kita mempersoalkan nilai, bukan mempersoalkan manusia. Kalau sebagai manusia, sebagai sesama bangsa, kita wajib menerima semuanya. Ya, semuanya, tanpa terkecuali, apalagi Bhinneka Tunggal Ika, nanti kita omongkan secara khusus. Jadi kita cari apa yang salah, apa yang benar. Jadi kita tidak bisa, dan ini dinamis terus menerus. Maka kalau Anda menuduh saya kafir, saya bisa membenarkan kekafiran saya, ada juga. Kekafiran itu adalah ketika saya tidak setia atau membangkang terhadap apa yang seharusnya saya lakukan atau yang seharusnya tidak saya lakukan. Setiap manusia punya kesalahan di bidang itu. Kemudian kalau kita mempertengkarkan siapa yang salah, siapa yang benar, itu nanti akhirnya yang terjadi bukan pembuktian mengenai kebenaran, yang terjadi adalah kalah menang secara kekuatan. Dan kalah menang secara kekuatan itu sebenarnya adalah tataran yang paling rendah dari manusia. Karena manusia itu, dia diciptakan menjadi manusia itu kayaknya bukan untuk mengalahkan orang lain, kecuali sepak bola, tinju, bendik, obak sodor, itu kalah sama orang lain tidak apa-apa. Tapi kalau hidup ini, kita tidak ngalahin siapa-siapa. Setahu saya semua nilai, baik agama maupun yang pencariannya manusia sendiri, hidup adalah mengalahkan diri sendiri. Gitu. Jadi saya ini mohon maaf tidak pernah bisa ikut kompetisi kalah menang. Apa pilkada, apa pilpres, apa pildes, saya nggak pernah ikut. Karena saya ini sangat sibuk untuk berperang melawan diri saya sendiri, supaya saya tidak terlalu kalah sama diri saya sendiri. Itu juga sampai tua begini nggak selesai-selesai. Jadi saya nggak punya waktu untuk ikut kalah menang, karena saya itu nggak akan pernah tega menang lawan orang. Di bidang apapun, ya pingpong oke lah. Ya. Pingpong, bal-balan oke lah. Tapi kalau hidup ini, dalam kenyataan-kenyataan sosial yang baku ini, saya tidak akan mau dan tidak akan tega dan tidak akan bangga dengan kemenangan saya atas orang lain. Apakah misalnya saya ikut pilkada, saya ikut pilpres, saya ikut apa, saya tidak akan bangga. Dan saya juga tidak mau kalah, gila apa? Saya juga tidak mau kalah, makanya saya tidak mau menang juga. Maka saya hidup di tataran bukan kalah menang. Saya hidup di tataran kita berlomba untuk saling mengamankan satu sama lain. Kita berlomba untuk saling menyamankan satu sama lain. Kita berlomba untuk saling menyumbang kearifan, kebijaksanaan, supaya output dari kita itu bisa puzzling menjadi keseimbangan bersama, keseimbangan sosial. Karena yang saya alami dan kita alami bersama Indonesia akhir-akhir ini adalah ketidakseimbangan hampir komprehensif, hampir total. Cara berpikir kita tidak seimbang, cinta kita juga tidak seimbang, hubungan antara hati dengan pikiran tidak seimbang, hubungan antara individu dengan masyarakat tidak seimbang, antara kelompok masyarakat dengan kelompok lain juga terdapat ketidakseimbangan, antara rakyat dengan pemerintah juga penuh ketidakseimbangan. Bahkan teknis pertimbangan perekonomian tok saja itu juga penuh ketidakseimbangan. Jadi menurut saya mending daripada saya memamerkan dan menyombongkan kebenaran saya, dan Anda juga nanti mempertahankan diri dengan memamerkan dan menyombongkan kebenaran Anda, mending kita kerjasama untuk mencari bersama-sama kemungkinan untuk menciptakan keseimbangan nasional satu sama lain, tentu saja dengan pengorbanan, dengan puasa, dengan Ramadan. Artinya tidak semua yang saya anggap benar harus berlaku secara nasional. Wong saya itu datang ke resepsi pengantin aja saya tidak persoalkan kok pengantinnya kawin sama siapa.
Saya tidak lantas mengkritik kenapa suguhannya kok makanan ini kok tidak makan. Saya enggak mempersoalkan. Saya tidak mempersoalkan pakaiannya kok pakai itu. Itu padahal saya punya kebenaran sendiri. Saya ini punya kebenaran menurut saya Indonesia mestinya begini. Sejak persiapan kemerdekaan begini. Tapi saya tidak pernah ngomong. Karena saya tidak pernah membayangkan Indonesia akan berjalan seperti yang saya yakini dalam kebenaran saya. Saya menyesuaikan diri dengan siapapun saja untuk mencari tawar-menawar, urup ya. Kalau maunya penjual harga ya 100.000, maunya pembeli 50.000, kita harus cari 75.000 kan gitu. Nah ini yang tidak pernah tercapai sekarang. Bagi kelompok A 100 itu yang benar dan masuk neraka kalau tidak, dan bagi kelompok yang lain 50 itu yang masuk surga, yang 100 masuk neraka. Kan akhirnya Tuhan malas nih sama kita jadi nggak ditolong kalau kita bungkerengan seperti itu. Jadi menurut saya kalau bisa kita mulai hari ini saling mencintai sebagai manusia, kemudian kita bersama-sama mencari apa yang salah padamu, padaku, apa yang benar padamu dan padaku.